Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi mengenal gaya di sekitar kita serta pengaruh gaya terhadap benda. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian gaya sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. 2. Memahami konsep gaya gesek dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga akan diajak untuk memahami lebih dalam mengenai gaya gesek. Sekarang kita ke pengertian gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah interaksi yang terjadi antara dua benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat membuat benda bergerak, menghentikan gerakan, atau mengubah bentuk benda. Kita akan mengenal jenis-jenis gaya. Ada apa saja ya? Ada gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Kita ke pengertiannya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan dari kekuatan otot manusia atau hewan. Sedangkan gaya gesek adalah gaya yang terjadi saat dua benda saling bergesekan, memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Selanjutnya ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi pada benda elastis, dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Lalu ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet, dapat menarik atau mendorong benda tertentu. Dan yang terakhir ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi yaitu gaya yang terjadi pada benda elastis, dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Sifat-sifat gaya ada apa saja ya? Yang pertama, gaya memiliki arah dan kekuatan. Yang kedua, arah gaya dapat digambarkan dengan panah, dan semakin kuat gaya, semakin panjang panah tersebut. Dan yang terakhir gaya gesek dapat dipengaruhi oleh luas permukaan benda dan kasar atau licin permukaan yang bersentuhan. Selanjutnya kita akan mengenal contoh gaya dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada yang tahu tidak ya apa saja contoh dan pengaruhnya? Tunggu apalagi, mari kita bahas bersama. Ada contoh dorongan dan tarikan. Yang pertama ada seorang siswa sedang mendorong troli berisi buku. Kira-kira termasuk dorongan atau tarikan ya? Ya, termasuk dorongan karena siswa tersebut sedang melakukan kegiatan mendorong. Yang kedua ada seorang siswa menarik sebuah tas koper. Kira-kira ini termasuk dorongan atau tarikan ya? Benar, termasuk tarikan ya anak-anak hebat. Di sini kita akan menyelidiki gaya gesek. Gaya gesek terjadi karena dua peristiwa. Yang pertama peristiwa saat anak menendang bola, gaya gesek terjadi antara permukaan bola dan tanah. Yang kedua, gaya gesek terjadi pasca peristiwa saat anak meluncur di perosotan. Gaya gesek terjadi antara pakaian anak dan permukaan perosotan. Selanjutnya ada pengaruh gaya gesek. Yang pertama arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi bukan dinamakan gaya gesek apabila tidak berlawanan. Gaya gesek selalu lawan arah. Yang kedua, gaya gesek dipengaruhi oleh kasar atau licin permukaan. Jika permukaan sama-sama licin tidak akan terjadi gesekan. Yang ketiga gaya gesek dipengaruhi oleh luas permukaan benda yang bergesekan. Apabila permukaan terlalu sempit akan susah pula terjadi gesekannya. Kesimpulannya, memahami gaya dapat membantu kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti menciptakan alat yang efisien dan aman untuk digunakan. Terima kasih dan cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.